warisan dari suami, dari bapak, ibu dalam halnya istri bapak tinggal di rumah itu. Ya. Nggak mungkin rumah itu dijual. Warisan tidak harus dijual. 15 ahli waris lelaki. Si A meninggal, tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya saudara. Yang dipunyai apa? Ponakan. Ponakan dapat. Laki perempuan. Yang laki-laki saja, yang perempuan nggak dapat. Ya, cucunya terhalang paman-pamannya. Oh, nggak dapat. Nggak dapat. Tapi nanti dia bisa dikasih wasiat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada kasus Ustaz. Ini orang masih saudara-saudaranya sudah meninggal semua. Dia nggak punya anak, tapi ada keponakan semua ada. Itu jatuhnya kemana tuh warisnya? Pamannya. Atau kalau mungkin kan ada anak yang mati duluan dari orang tua, tapi dia udah punya anak berikutnya. Kemudian satu lagi Ustaz, ini banyak juga di kalangan, ada kawan-kawan saya, dia nikah lagi bawah tangan tapi dengan berjanji bahwa dia nggak dapat waris, cuman apa yang diberikan itu jadi haknya. Boleh nggak itu Ustaz? Ya, kesepakatan itu nggak berlaku karena warisan tidak bisa dibatalkan. Curiga aja, temen saya, bukan saya. Dicurigai mau dicoba ya. Baik. Pertanyaan yang pertama mungkin saya kasih mukaddimah dulu, tapi agak sedikit serius ya. Nah, saya sebut 15 ahli waris 15 ahli waris lelaki. Ada ahli waris lelaki, ada ahli waris perempuan. Saya dahulukan yang lelaki dulu. 15 ahli waris laki-laki. Baik. Bapak bisa perhatikan ini. Ini adalah mayit. Jadi nomenklatur dalam pembagian waris itu acuannya mayit. Ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Udah? Lalu ada bapak, ada kakek dari bapak. Nah, di sini kan ada kakek dari ibu yang kita tulis. Kakek dari ibu, karena ibu beda jenis kelamin, maka saya gunakan warna yang berbeda. Ibu. Nah, di atasnya ibu ada kakek dari ibu. Nah, ada kakek dari ibu. Begini? Ya. Bapak kan nikah dengan ibu plus ibu gini. Ya. Di atasnya ibu ada kakek dari ibu plus ibu. Baik, lanjut. Berikutnya ada saudara. Saudara kandung laki-laki. Ada saudara sebapak. Ada saudara seibu. Ada keponakan. Keponakan mayit, keponakan laki-laki. Ini juga ada keponakan laki-laki. Baik. Lalu ada saudara bapak, berarti apa? Paman. Paman kandung. Kemudian ada paman sebapak. Lalu di sini ada sepupu. Ada sepupu. Baik. Sudah? Sekarang kita akan hitung, betul nggak jumlahnya 15? Kalau nanti saya ngitungnya kurang dari 15, Anda boleh koreksi. Tapi sebelumnya saya mau kasih catatan dulu. Kakek ini tidak dapat. Statusnya namanya dzawil arham. Dzawil arham itu kerabat mayit yang dia nyambung ke mayit melalui seorang wanita. Jadi A nyambung dengan kakek melalui ibu. Statusnya dzawil arham. Baik, sekarang kita hitung ya. 1, 2, 3 bapak, 4 kakek. Baik.
5 saudara kandung, 6 saudara sebapak, 7 saudara seibu. Selanjutnya 8 keponakan, 9 keponakan juga, 10 paman, 11 paman sebapak, 12 sepupu dari paman kandung, 13 sepupu dari paman sebapak. Kurang Pak, katanya 15. Baik. 14 suami. Suami adalah ahli waris laki-laki. Ya. 15 ada satu lagi yang belum. Orang yang membebaskan budak. Nah, itu kalau dalam bahasa ringkasnya disebut mu'tik. Nah, baik. Sekarang Bapak ketemu kasus tadi. Si A meninggal, tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya saudara. Yang dipunyai apa? Ponakan. Nah, ponakan dapat. Laki perempuan. Yang laki-laki saja, yang perempuan nggak dapat. Hah? Besarannya, kalau keponakan jumlahnya berapa? Ada 5 keponakan, baik dari saudara 1, saudara 2, saudara sekian. Dan jumlahnya total keponakan ada 5 bagi rata. Laki-laki semua, yang perempuan nggak dapat. Kalau Nah, saudaranya meninggal duluan, tetap dapat. nih, keponakan masih hidup? Masih. Nah, kalau saudaranya masih hidup, malah saudara yang dapat, keponakan nggak dapat. Baik, bisa dipahami ini? Nah, jadi tetap akan selalu ada anggota keluarga yang menadai. Ya. Jadi penadah warisan itu, kalau nggak dekat, jauh, lebih jauh lagi. Selanjutnya 10 ahli waris wanita. Ahli waris wanita lebih sedikit daripada yang laki-laki. Sekarang coba kita rincikan ya. Si A meninggal. Ada anak perempuan. Ya. Lalu cucu perempuan. Nah, cucu perempuan itu dari anak laki-laki. Kalau cucu perempuan dari anak perempuan nggak dapat. Cucu perempuan dari anak laki-laki ini saya kasih garis warna beda. Nah, anak laki-laki. Nah, di sini melahirkan cucu perempuan. Ini kan ahli waris perempuan. Ya. Kemudian atasnya ibu. Lalu di sini nenek. 1, nenek nanti ada 2. Baik, pasangannya ibu, bapak. Nah gini ya. Saya kasih warna berbeda biar tidak biar bisa membedakan. Di sini ada nenek 2, nenek dari bapak. Begini. Nenek 1, nenek 2. Baik. Lalu, nah setelah ini ada siapa Pak? Ada saudari kandung, ada saudari sebapak, ada saudari seibu. Baik, sudah? Keponakan dari saudari nggak dapat. Jadi adanya ini. Sekarang kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 istri. Istri adalah ahli waris perempuan. 10 wanita yang membebaskan budak. Namanya mu'tiqah. Baik. Nah, kalau belajar waris ujiannya ini. Jelaskan 15 ahli waris laki-laki dan 10 ahli waris perempuan. Ini harus hafal, Pak. Nah, karena kata kuncinya untuk mengukur siapa yang kedekatannya berapa itu dari sini.
Baik. Bulan depan usianya. Anaknya mati duluan. Anaknya mati duluan. Anak saudara gitu. Hah? Ini anak 5. Ya. Udah nikah semua. Udah punya keturunan gitu. Ya, punya cucu. Yang si A mati duluan sebelum bapaknya. Ya. Cucunya tetap dapat. Masih ada. Ya, cucunya terhalang paman-pamannya. Oh, nggak dapat. Nggak dapat. Tapi nanti dia bisa dikasih wasiat. Oh. Sehingga diasumsikan andaikan bapaknya itu masih hidup dapat berapa, nah itu diwasiatkan untuk cucu. Biar nanti kakek tetap bisa ngasih ke cucu. Kalau satu lagi Ustaz, misalnya gini, ini waris, ibu, istri ibunya masih ada, kan itu nggak mungkin rumah dijual. Ya. Gimana? Ya. Warisan dari suami, dari bapak. Ibu dalam halnya istri bapak tinggal di rumah itu. Iya. Nggak mungkin rumah itu dijual. Warisan tidak harus dijual. Terus baginya gimana? Baginya itu masalah teknis. Bisa diakuisisi. Salah satu anak yang mampu, ya sudah, rumah punya bapak tak beli. Nah, jatah ibu juga tak beli. Silakan ibu tinggal di situ. Boleh nggak? Boleh. Sehingga dalam hal ini setelah dikuasai oleh salah satu anak, sehingga saudara-saudaranya dibayari, Pak. Lalu dikuasai salah satu anak, kemudian ibunya tinggal di situ sampai ibunya meninggal. Nah, ketika ibunya meninggal, jatah ibu kan sudah dibeli sama dia dulu waktu ibu masih hidup. Berarti ibu nggak punya warisan lagi. Begitu. Kalau nggak ada yang mampu. Jadi ini tolong kamu yang beli kamu. Wah, nggak ada yang mampu. Ya sudah, berarti jadi milik bersama. Jadi milik bersama, ya. Nanti kalau misalnya mau dijual ya silahkan. Kalau dijual berarti ibu ikut anak yang lain, sehingga tidak tinggal di situ tapi tinggal di rumah anaknya.